Pemirsa, korban longsor di tambang emas Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango terus bertambah. Dalam 3 hari pencarian korban longsor, hingga saat ini sudah mencapai 117 orang, dengan rincian dalam pencarian 35 orang, korban selamat 66 orang, dan korban meninggal yang sudah teridentifikasi sebanyak 23 orang. Dalam melakukan evakuasi, lokasi longsor ini menjadi kendala lantaran sulit dilewati alat berat. Sehingga untuk melakukan evakuasi menggunakan jalan darat. Untuk membantu pencarian, tim SAR Gabungan Gorontalo mendapatkan bantuan tambahan personil dari Basarnas Pusat dan Basarnas Sulawesi Utara. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga update mengenai pencarian korban, rekan kami Samsul Ma'arif akan memberikan kabar terbaru untuk Anda. Silakan Samsul Ma'arif. Baik, kita pemirsa, hari ini adalah hari ketiga pasca bencana longsor yang terjadi di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan hingga saat ini data yang kami peroleh dari Posko Induk yang menyebutkan bahwa saat ini ada 23 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana ini. Kemudian ada 73 orang yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan masih lebih dari 40 orang yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dan dari pantauan kami tadi di Posko, saat ini memang masih ada warga yang datang untuk menginformasikan kepada tim SAR gabungan yang bersiaga di Posko tentang keberadaan keluarga mereka yang saat ini masih belum diketahui kan informasinya. Memang banyak warga yang berada di sekitar lokasi tambang emas ini yang longsor kemudian menyebabkan puluhan warga meninggal dunia. Dan untuk melakukan proses pencarian ada 1.013 tim SAR gabungan yang dikerahkan yang terdiri dari berbagai unsur, ada dari tim SAR Basarnas sendiri, kemudian TNI, Polri, serta dengan tim SAR gabungan lainnya yang ikut melakukan proses pencarian di tempat ini. Dan untuk melakukan proses evakuasi jenazah yang saat ini masih terus dilakukan pencarian, tim SAR mengerahkan 1 unit helikopter karena memang jarak antara posko dengan lokasi bencana ada sekitar 27 km yang memang aksesnya hanya bisa ditempuh dengan proses evakuasi hanya bisa dilakukan dengan helikopter untuk lebih mudahnya karena karena rute yang sangat tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4 seperti itu. Dan saat ini informasinya bahwa ada beberapa lokasi yang memang dicurigai terdapat banyak korban, ada 6 titik bor di lokasi, ada titik bor 17, kemudian titik bor 18, titik bor 19, kemudian titik bor 1, 3, dan 9. Lokasi-lokasi inilah menjadi lokasi pencarian tim SAR untuk mencari apakah masih ada korban yang terjebak di dalam bencana longsor, karena memang informasinya masih banyak warga yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan tentunya tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian dan tadi Kepala Basarnas juga sudah datang untuk meninjau lokasi dan informasi kami peroleh bahwa nantinya Basarnas akan mengerahkan 1 unit helikopter Karakal yang akan digunakan untuk membantu proses evakuasi. Dan jenazah-jenazah yang saat ini sudah ditemukan tentunya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo untuk menjalani proses identifikasi untuk mengetahui siapa, karena memang masih juga ada beberapa jenazah yang saat ini masih belum diketahui identitasnya. Sehingga ada 2 rumah sakit yang digunakan di tempat ini karena Rumah Sakit Bayangkara informasinya sudah tidak mampu menampung jumlah keseluruhan jenazah yang berhasil dievakuasi. Kemudian tim SAR gabungan yang melakukan proses pencarian dibagi menjadi 4 tim yang melakukan evakuasi, 16 orang melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter, kemudian 76 orang melaksanakan pencarian evakuasi di titik bor 1, 3, dan 9, kemudian 49 orang lainnya melakukan evakuasi di titik bor 17, 18, dan 19. Tentunya kita berharap agar
seluruh proses pencarian bisa berlangsung maksimal sehingga korban-korban yang saat ini masih dinyatakan hilang bisa ditemukan baik dalam kondisi selamat maupun tidak tentunya. Itu dulu laporan kami dari Gorontalo, kita kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Syamsul Ma'arif, informasi langsung dari Gorontalo. Kita mengharapkan proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga korban yang hilang ini masih segera ditemukan. Pemirsa, sementara itu juga memang Kepala Kantor Pencarian SAR Gorontalo, Herianto, ini menerangkan pada saat kejadian pemirsa bahwa memang cuaca di desa Tula Bolo Timur pada Sabtu malam Minggu pagi ini diguyur hujan deras hingga mengakibatkan longsor di sekitar wilayah tambang ilegal. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, inilah kronologi bencana longsor tambang Suwawa Gorontalo pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2024, tepatnya pada pukul 23. Ya, dan pada tanggal 7 Juli 2024, 164 personil tim penyelamat gabungan terdiri dari SAR Nasional, Polisi, dan TNI dikerahkan dalam upaya pencarian korban. Dan tim gabungan harus berjalan kaki selama hampir 5 jam untuk sampai ke lokasi pusat bencana. Hal tersebut disebabkan karena ada jembatan yang putus sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan kita lihat juga pada Minggu 7 Juli 2024, 6 korban ini berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan warga. Dan berikutnya, pada tanggal 8 Juli, Kepala KPP Gorontalo, Herianto, menyebut pencarian korban ini terkendala cuaca buruk, di mana hujan deras juga datang, sehingga juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pencarian korban. Ya, sementara itu juga disebutkan oleh Kepala KPP Gorontalo, Herianto, untuk proses pencarian di lokasi kejadian juga sempat dihentikan untuk sementara waktu, mengingat saat itu kondisi cuaca yang buruk dan juga masih terjadi hujan pemirsa. Dan juga bahkan berdasarkan keterangan rekan kami, Syamsul Ma'arif, memang kondisi medan untuk proses pencarian ini mengalami kendala dan sulit untuk diakses. Kemudian juga dari BNPB bahkan juga menghimbau warga agar bisa mewaspadai longsor susulan. Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh tim SAR, bahkan diterjunkan ada sejumlah helikopter untuk membantu proses evakuasi dan juga proses pencarian. Ya, menurut data dari Basarnas hingga Selasa sore pukul 4 waktu Indonesia Barat, jumlah korban terdampak mencapai 124 korban, 23 orang dinyatakan meninggal dunia, 35 orang dalam pencarian dan 66 orang selamat. Tidak hanya peristiwa yang hari Minggu terjadi dan memakan korban cukup banyak pemirsa, sejumlah musibah juga terjadi di wilayah tambang Suwawa seperti yang terjadi pada 24 Maret 2014 di mana 5 penambang tradisional terkubur usai tambang emas yang mereka gali ambruk. Polisi juga sempat melakukan penutupan terhadap aktivitas tambang. Musibah lainnya juga terjadi pada tanggal 9 sampai 16 September 2019 di mana ada kebakaran hutan lindung yang ditempati oleh para penambang tradisional dan diketahui api ini mulai terlihat di titik bor 18 kemudian merambat ke hutan damar di titik bor 19. Lalu pada 2 Juli 2020 hujan deras menyebabkan longsor dan membuat ratusan penambang menyelamatkan diri. Namun sayang, 1 orang penambang tewas tertimbun longsor di titik bor 18 saat akan menyelamatkan rekannya. Selain itu sejumlah penambang tradisional juga terluka. Ya, musibah demi musibah, pemirsa, tidak menyurutkan niat ratusan orang untuk mencari peruntungan dengan menambang emas. Namun cara kerja yang terbilang masih jauh dari modern dan terjaga atau keamanannya ini kembali memakan korban. Tepatnya pada 7 April 2023, 4 penambang emas ini tertimbun tanah longsor saat mencari material tanah mengandung emas pemirsa. Cuaca yang tidak bersahabat, bahkan juga ditambah dengan kontur tanah yang labil, menyebabkan para penambang beresiko tinggi terbukti terjadi pada 25 Mei 2024.
longsor terjadi di titik bor 17. Sejumlah bangunan semi permanen milik penambang tertimbun tanah. Peristiwa ini hanya berselang lebih kurang 43 hari dari peristiwa hari Minggu kemarin. Ya, tadi kita sudah melihat bersama bagaimana musibah yang terjadi di Suwawa, pemirsa. Sekarang kami akan mengajak Anda juga untuk mengenal lebih dekat bagaimana pertambangan yang ada di Bone Bolango, Gorontalo. Salah satunya ini, pemirsa, di wilayah Kecamatan Suwawa, di mana kecamatan ini terdapat 3 wilayah pertambangan, yaitu tambang emas Suwawa, kemudian juga ada tambang emas Bone Raya, dan juga ada tambang batu hitam Suwawa. Tambang emas di Suwawa ini mulai beroperasi pada tahun 1980-an. Kategori tambang yaitu pertambangan tanpa izin atau dikenal dengan istilah peti. Pertambangan ini dikelola secara tradisional oleh masyarakat dan belum berizin resmi. Di pertambangan Suwawa ini terdapat sejumlah titik bor, yaitu titik bor 1, 3, 9, 17, 18, dan Mohutango. Sebenarnya pertambangan di wilayah ini diberikan izin secara resmi dan dikelola oleh Gorontalo Mineral. Dan hingga saat ini berdasarkan informasi tidak ada kejelasan pemberian pengelolaan kepada masyarakat oleh Gorontalo Mineral. Tak heran beberapa kali terjadi unjuk rasa oleh masyarakat sebagai pengelola tambang tradisional mengenai hak pengelolaan tambang di Suwawa, pemirsa.